Halo semuanya, kembali lagi sama aku Ega Antofani Fajri dari 10 TJKT 1 SMK 2 Purwakarta. Pada video kali ini aku akan mengenalkan dan apa sih basic-basic dari Cisco, dan ini merupakan penjelasan lanjutan dari switch dan router ya. Nah, dalam video kali ini ada 4 materi seperti biasa, yaitu materi pertama, real device untuk remote Cisco, lalu ada remote penggunaan Cisco paket tracer, dan perintah dasar Cisco, lalu ada konfigurasi IP address pada router. Nah, sebelum kita mulai, kita di sini akan mengenal untuk remote Cisco Real Device. Nah, untuk membuatnya kita membutuhkan beberapa bahan seperti ada laptop, ada komputer, switch, dan kabelnya ya. Nah, biasanya di switch ini ada yang namanya port console. Contohnya di sini ya, di sini ada port console. Nah, port console di switch ini digunakan untuk konfigurasi ke laptop ataupun komputer dengan bantuan dari kabel ini sebagai alat penghubungnya ya. Lanjut, ada dua cara konfigurasi komputer. Pertama itu bisa pada switch-nya langsung. Kedua, ada konfigurasi menggunakan komputer. Nah, karena jika cara pertama ini hanya berlaku di aplikasi Cisco dan tidak bisa digunakan pada real device, kita akan menggunakan cara kedua, konfigurasi menggunakan komputer. Nah, ada yang namanya fitur CLI. Nah, fitur ini memiliki 3 mode, ada mode user, privilege, mode global configuration. Tapi apa sih itu? CLI atau CLI. CLI ini adalah Command Line Interface. Di Cisco Packet Tracer yang adalah antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk memasukkan perintah secara langsung guna mengkonfigurasi dan mengelola perangkat jaringan seperti router dan switch. Fungsi dia, fungsinya itu di antarmuka ini ya. Kalian itu bisa mengetik perintah-perintah spesifik untuk konfigurasi perangkat jaringan. Contohnya seperti mengubah name, mengatur password, atau melihat tabel routing ya. Selanjutnya, si LI ini memiliki beberapa mode ya. Seperti yang aku udah bilang, ada user mode, ada privilege mode, dan ada global configuration mode. Nah, user mode ini biasanya ditandai dengan tanda lebih besar. Aksesnya cukup terbatas dengan hanya bisa melihat data minim dan tidak bisa melakukan konfigurasi ya. Nah, di privilege mode ditandai dengan tanda pagar menggunakan perintah enable untuk dapat melihat isi data, konfigurasi yang lebih kompleks, dan dapat mengetes hasil konfigurasi. Nah, di global configuration ini, kalian bisa ditandai dengan config T atau config terminal. Masuk ke mode ini, kalian bisa akses yang lebih bebas, luas dalam mengkonfigurasi antar komputer atau mengubah datanya. Jadi di mode ini kalian bebas melakukan konfigurasi apapun. Nah, perintah dasar Cisco ada beberapa cangkupan seperti navigasi mode yang bisa menggunakan enable untuk masuk ke mode privilege, disable untuk keluar dari mode privilege, exit untuk keluar dari mode saat ini atau terminal. Lalu ada Ctrl Z untuk kembali ke mode privilege dari mode konfigurasi manapun. Selanjutnya ada konfigurasi global. Ini konfigurasi terminal atau masuk ke mode global configuration ya. Ini bisa kalian gunakan hotname untuk menamai perangkat. Ada juga perintahnya IP routing untuk mengaktifkan fungsi routing pada perangkat. Lalu ada banner mode untuk menambahkan pesan hari ini. Ada juga konfigurasi interface. Interface ini bisa kalian masukkan ke configuration-nya. Lalu ada untuk perintah IP address untuk mengatur alamat IP dan subnet mask pada interface. Lalu ada no shutdown dan shutdown untuk mengaktifkan dan menonaktifkan interface. Lalu ada description. Ini untuk menambahkan deskripsi pada interface. Selanjutnya ada yang namanya layanan kata sandi yang di inskripsi. Nah, ini ada dua jenis, ada yang enable password dan enable secret password. Nah, untuk menjaga keamanan ya gunanya kata sandi ini.
Kita bisa membuat kata sandi untuk konfigurasinya dan menghindari untuk dihack dengan mudah ya. Tetapi kadang-kadang password ini tidak terlalu aman atau secure karena saat dijalankan command show run, sandi kita akan diperlihatkan. Nah, untuk enable password, kita bisa menggunakan command service password encryption untuk mengacak atau merahasiakan sandi kita dengan kode tertentu. Di enable secret itu sama seperti enable password, tetapi saat dijalankan show run command, sandi kita akan diperlihatkan acak dan kode tertentu untuk merahasiakannya. Tetapi sebenarnya semua sandi ini tuh kurang aman karena kalian dapat pecahkan kodenya oleh beberapa website di Google. Kalian bisa cari aja Cisco password describe, dan kemungkinan besar terjadi pembobolan keamanan sehingga kurang secure lah untuk menggunakannya. Nah, nanti aku akan mempraktekannya di Cisco Packet Tracer ya. Untuk kali ini, nah di sini kita akan mencoba untuk meremote untuk switch dan PC di Cisco Packet Tracer ya. Pertama, kita bisa ke network device, lalu ke switch. Kita pilih switch yang akan kita pakai, lalu ke end device dan pilih PC yang akan kita pakai. Nah, setelah siap satu PC dan satu switch kita, kalian bisa ke connection, lalu pilih di bagian ini, kabel konsol. Nah, hubungkan antara switch, kalian bisa pilih konsol, dan ke PC. Kalian bisa pilih yang RS232 ya. Nah, ini adalah konfigurasi cara kedua ya, untuk ke lewat PC. Kita bisa ke PC, lalu ke desktop, pilih terminal. Di sini bisa oke saja, dan ini. Ini adalah untuk cara kedua melalui PC. Soalnya jika di real device, bagian switch ini kalian bisa lihat di CLI itu tidak mungkin ada tampilannya di bagian real device-nya ya. Jadi kita akan menggunakan konfigurasi yang cara kedua melalui PC-nya. Selanjutnya, kita akan ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya di materi selanjutnya kita akan mencari tahu apa aja perintah dasar Cisco ya. Kalian bisa siapkan dulu switch. Nah, switch. Lalu kalian klik saja dan pindah ke bagian CLI. Nah, di sini sudah ada bagian CLI-nya. Di bagian CLI ini ada yang namanya star. Kita perbesar dulu. Soalnya kurang kelihatan. Kalian bisa perbesar huruf atau angka di CLI dengan option reference, lalu ke bagian font, dan di sini ada dialog, jadi kalian bisa perbesar. Kita coba 12. Lalu apply. Nah, langsung kita lagi. Nah, jadi ini lebih besar hurufnya. Nah, di switch ini ada sebenarnya ada simbol lebih besar. Ini menandakan kalau kita sedang berada di mode level user. Di mode user. Apa aja yang bisa di mode user, kalian bisa tanda tanyakan saja. Nah, di mode user ini kalian cukup terbatas. Kan hanya bisa seperti yang kalian lihat ini ada connect, disable, dan lainnya. Ini terbatas banget dan kalian tidak bisa melakukan configuration di mode ini. Kita bisa pindah mode dari level user ini ke mode privilege. Caranya kalian bisa klik atau ketik saja enable atau end, lalu enter. Nah, maka simbolnya akan berubah menjadi tanda pagar. Tanda pagar ini merupakan simbol dari jika kalian sudah berada di mode privilege. Apa aja yang bisa kalian lakukan di privilege, kalian bisa tanya lagi. Nah, di privilege ini kalian lumayan bisa melakukan banyak hal, tetapi masih belum bisa bebas mengkonfigurasi atau mengubah data ya.
Kalian bisa enter atau spasi untuk melihat lebih jauh lagi apa yang bisa kalian gunakan. Nah, lalu untuk konfigurasi dan mengubah data, kita bisa menggunakan apa sih? Kita bisa menggunakan mode di global configuration atau menggunakan command config. Nah, configuration terminal. Enter saja, maka simbolnya akan ditambah configuration ya. Kalian bisa tanya untuk mencari tahu apa aja yang kalian bisa lakukan di mode configuration global ini. Di mode config global ini kan bisa banyak melakukan hal seperti mengubah IP atau interface, hostname, dan lain-lainnya. Di mode ini kan cukup bebas untuk configuration. Nah, untuk kode mode ini kalian bisa ketik saja X atau Excite. Nah, saat kalian ketik Excite, maka pagarnya akan berubah menjadi hanya pagar saja. Berarti ini kalian sudah ada di mode privilege. Nah, kita selanjutnya akan mencari tahu ke materi. Nah, selanjutnya kita akan ke materi layanan enkripsi dan kata sandi. Kita bisa masuk ke switch lalu ke slide. Nah, di mode user ini kita ganti ke mode privilege dulu, lalu ke mode configuration terminal. Nah, di configuration terminal ini kalian bisa ketik saja enable password. Nah, lalu ketikkan password apa yang kalian ingin pakai. Contoh di sini aku akan memakai Jun. Nah, lalu enter saja. Nah, jika sudah kayak gini, kalian bisa keluar aja, bisa exit, lalu exit sekali lagi. Kalian bisa exit sekali lagi untuk keluar dari mode privilege. Nah, jadi saat kalian untuk di mode user ingin pindah ke mode privilege, nah, kalian akan dimintai password untuk mengetahui apakah kalian ada akses tidak untuk lanjut ke mode privilege. Nah, di sini kita bisa ketikkan password kita. Passwordnya tidak akan terlihat di layar karena ini untuk menjaga kalau misalnya kalian sedang di tempat umum atau di mana, orang lain tidak akan bisa melihat password yang kalian ketikkan. Nah, saat kalian enter, nah, jika passwordnya benar, kalian akan langsung masuk ke mode privilege. Tapi jika kalian misalnya lupa password, kalian bisa ketikkan saja show run. Maaf, salah. Kalian bisa, jika lupa untuk sandinya, kalian bisa ketikkan saja show run. Nah, di sini maka akan dijelaskan apa sandi yang kalian gunakan. Tapi menurut saya sandi ini kurang aman soalnya jika orang lain sudah bisa membuka atau sudah bisa masuk ke bagian privilege, dengan mudahnya mereka bisa melihat apa sih password kita gitu. Jadi kalian bisa di sini bisa menggunakan password atau ini lain ya. Kita ke configuration terminal dulu. Nah, di configuration terminal ini kalian bisa ketikkan saja enable secret. Enable secret. Contoh kita pakai ini, kita sandingkan. Nah, lalu kita exit saja, lalu kita exit 2 kali sampai ke mode user. Saat kita akan ke mode privilege,
Kalian bebas di sini mau tuliskan yang tadi password yang secret atau password yang biasa. Kita contoh pakai yang secret. Nah, lalu saat kalian show run, di sini dapat perbedaannya ya. Jadi di password enable itu akan langsung terlihat kan ya, apa sih password kalian. Tapi beda di password enable secret. Nah, sandi yang diperlihatkan itu seperti kode acak. Kode acak yang tidak langsung memberitahu sandi kalian yang asli ini gitu loh. Nah, tapi jika kalian ingin menggunakan enable password biasa, tapi takut untuk sandi aslinya terlihat, kalian bisa gunakan ini saja. Kita bisa ke ini, ke configuration terminal. Nah, lalu di sini kalian bisa ketik saja service. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk konfigurasikan IP address di router ya. Kita siapkan dulu satu router, lalu satu switch. Aku ingin coba memakai router lain. Lalu 3 PC. Nah, kita hubungkan dengan connection. Kita hubungkan router dengan switch dengan PC. Nah, kita hubungkan. Sesudah seperti ini, kita siapkan dulu IP address. Untuk ini tuh atau segmen yang pertama dan ini segmen yang kedua ya. Kita beda segmen. Kita contoh sini kita pakai IP address 10.10.10.1 dengan prefixnya 4. Lalu di sebelahnya kita pakai 20.10.1 prefixnya juga 2, 4. Nah, tapi sebelumnya kita harus nyalakan dulu interface antar router switch dan router PC ini. Kita bisa masuk aja ke router. Nah, saat video yang kemarin kita menggunakan config dan interface ini kan ya. Tapi jika di real device kita akan menggunakan CLI. Nah, kita akan gunakan CLI dan kita masuk ke bagian ini. Kita ke configuration terminal. Nah, kita bisa ketik saja interface FA00. Nah, kita no shutdown. Nah, terlihat di sini bahwa bagian interface bagian sini menyala ya. Nah, kita coba untuk nyalakan yang bagian sini juga. Kita bisa exit. Nah, lalu ke interface FA01. Nah, kita no shutdown kan. Shutdown. Maaf. Kita shutdown kan. Shutdown. Kita bisa lihat di sini. Nah, kedua interface sudah menyala ya. Nah, lalu kita lanjutkan ke pada memberi interface ini sebuah IP address ya. Kita bisa ketik saja interface FA00 lalu IP address. Nah, kita bisa ketik saja IP addressnya 10.10.10.1. Lalu kita gunakan subnet mask ya, bukan menggunakan prefix. Subnet masknya kita contohin aja. Nah,
Lalu kita bisa exit dan kita ke interface kedua ya. Interface kedua yang berbeda segmen ya. 0/1 FA 0/1. Nah, bentar. Lalu IP address 20 1. Nah, kita gunakan subnet mask-nya sama saja. Enter. Nah, setelah itu kita bisa exit saja sampai ke mode privilege. Di sini untuk mengetahui apakah IP address kita atau sebagai gateway-nya sudah aktif, kita bisa ketik saja di sini show IP interface brief. Nah, saat enter, nah di sini kita bisa lihat untuk FA00 IP address-nya 10.10.10.1, lalu status sudah up. Up itu berarti sudah menyala, dan jika down itu berarti masih belum menyala atau gagal ya. Nah, setelah kita bereskan bagian IP address di router atau gateway-nya, kita bisa atur di bagian PC kita. Kita ganti dulu deh. Ini PC ketiga kita. Ini PC ketiga kita yang berbeda subsegment. Lalu ini PC kedua kita, dan ini PC ke satu kita. Nah, di PC kedua kita bisa ke config, lalu kita bisa ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita masukkan subnet mask-nya. Contoh seperti 10 kan ini kita pakai 1, jadi kita pakai 2 deh. Nah, subnet mask-nya sama aja 255.255.255.0. Nah, di default gateway-nya kita masukkan saja yang tadi kita masukkan IP interface-nya 10.10.10.1. Yang juga sama di PC kedua kita, desktop, IP configuration, IP address-nya 10. Maaf, tadi aku pakai berapa? Ya, maaf. Ini 2, berarti kita pakai yang 3 di sini. 10.10.10.3. Subnet mask-nya sama 255. Sosong. Nah, gateway-nya kita pakai sama seperti PC 1 karena mereka satu segmen 1. Oke. Nah, di PC ketiga inilah kita beda. Kita ke desktop, IP configuration 20.30.30.2. Lalu subnet kita sama saja 255.255.0. Nah, di default-nya seperti yang kita masukkan tadi 20.20.20.1. Nah, ini jika sudah beres melakukan configuration-nya, kita bisa coba untuk mengirimkan pesan. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Sukses. Lalu kita dari PC 1 ke PC 3. File. Kita coba lagi. Nah, sukses. Kita coba ulang ya. Nah, kita coba dari PC 1 ke PC 3. Sukses. PC 2 ke PC 3. Sukses. PC 1 ke PC 2. Oke, sukses. Nah, jadi ini adalah IP configuration pada router untuk dengan cara real device-nya atau cara keduanya. Nah, bagaimana sih jika sudah selesai, kita bisa aja ke sini. Kita bisa ketik saja N. Nah, sekian dari saya, Ega Antafani Fajri. Terima kasih sudah mendengar penjelasanku. Maaf jika ada pesan kata atau perbuatan.